Bicara soal membuat gubuk, yang terpenting adalah tetap tenang. Hei, jangan bertengkar. Bahan-bahannya ini cukup untuk semua orang. Sementara mereka bertengkar, kau bisa lakukan tugasmu. Martin, Sally, dan Barbara sedang menonton film. Wow, benteng selimut keren sekali. Tapi mereka akhirnya bertengkar. Mereka yakin bisa melakukan lebih baik. Ayo buat benteng kita sendiri. Sally sudah tahu harus bagaimana. Kardus ini akan jadi dasar rumahnya. Ini sederhana dan juga ramah lingkungan. Ayo dimulai. Rumah ini perlu atap tentunya. Lebih baik dimulai dari dindingnya. Tidak ada paku. Untuk menahan dindingnya, kita akan pakai lakban saja. Martin punya pendekatan terperinci. Dia akan pakai pipa plastik untuk membuat rangkanya. Bagaimana dengan dindingnya? Martin akan membuatnya dari kain. Hasilnya pasti cantik, warna cerah, dan banyak tekstur. Para gadis pasti akan iri sekali. Menekuk pipa seperti ini bukanlah tugas mudah. Ini alternatif bagus untuk olahraga. Pipa-pipa ini kuat, tapi gampang untuk ditekuk. Sempurna. Tenda ini bisa menahan badai sekalipun. Yang harus dilakukan adalah panjangkan pipanya saja dari dinding ke dinding. Lalu gantung kain di atasnya untuk memisahkan ruangan. Martin sangat senang dengan pekerjaannya. Barbara sangat serius. Dia punya banyak uang. Karena itulah dia bisa bayar kontraktor sungguhan untuk membuat gubuknya. Dia mau rumah tendanya jadi yang terbaik. Bagus, sekarang dia punya bahan-bahannya. Masih banyak detail yang harus dibahas dengan si kontraktor. Tapi dia tidak akan memberi kesempatan untuk berpikir tentang proyek ini. Benar sekali. Mari pindahkan rapatnya ke ruangan lain. Semua orang akhirnya pergi. Karyawan sangat bersemangat untuk mendirikan tenda. Dia pasti sudah mendirikan ratusan rumah mini. Dia bertindak cepat dan sangat yakin. Hasilnya tidak terduga. Ini lebih mirip rumah boneka. Ratusan gambar, tapi cuma ini hasilnya. Bagaimana bisa menyerahkan properti ini pada pelanggan? Sally bekerja keras. Beberapa gulungan lakban, lalu dinding gubuknya pun jadi. Pintunya bahkan mudah untuk dibuat. Tidak ada engsel ataupun baut. Yang kau perlukan adalah pisau pemotong. Sekarang tendanya punya pintu masuk dan keluar. Sally masih memerlukan pisau itu. Bagaimana dengan bagian luar rumahnya? Pagar ini akan terlihat cukup bagus. Ini seperti taman hijau sungguhan. Sally sangat kreatif kalau soal membuat sesuatu. Dan lampu alami akan menerangi rumah lewat jendela ini. Martin tidak cuma punya tenda dari pipa dan selimut. Dia sedang kerjakan teknologinya. Ini rumah cerdas multifungsi. Lihat saja sendiri. Satu perintah lewat ponsel dan pintunya terbuka sendiri. Dan di dalamnya, kau tinggal menepuk tanganmu untuk menyalakan lampunya. Rumah ini pasti akan sangat nyaman. Sekarang semuanya kemarilah. Ini darurat. Rumah bonekanya runtuh. Iya, kami bisa menduganya. Barbara sangat kesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus singkirkan tukang bangunan ini secepatnya. Nyonya, di mana uang kami? Oh, dia lebih baik keluar dari sini. Kalau Barbara seperti itu, sebaiknya kau tidak mendekat. Dia harus menggunakan alat itu sendiri. Mendirikan rumah kelihatannya tidaklah sulit. Jajarkan semua papan styrofoam. Lalu stapler untuk membuat dinding. Dan pastikan ada lubang untuk pintunya. Gantunglah tirai cantik ini. Menurut Barbara, uang tidak ada yang menandingi kalau soal dekorasi. Dan Sally sudah mulai menghiasi rumah kardusnya. Dia perlu gambar untuk pajangan dinding. Hewan atau pemandangan? Mari kita pilih hewan. Terlihat bagus. Peralatan dapur bisa muat di dalam lemari dinding mini ini.
Ini bisa menyimpan cangkir kopi yang lucu, terbuat dari karton tentu saja. Dan tentunya meja beserta kursi. Dapur ini tempat sempurna bagi Sally untuk menjamu tamu. Piring dan cangkir, semua sudah siap untuk pesta minum teh. Aku hampir lupa, bisa panaskan makanan di microwave ini. Sally, kau yakin ini berfungsi? Ini kan cuma kardus. Martin juga mempercantik rumahnya. Untuk menghabiskan malam di rumah ini, kau butuh matras. Matras ini jelas terlalu kecil. Tapi kalau dikombinasikan dengan beanbag ini, nyaman jadinya. Akhirnya, nyaman sekali. Yang kurang hanyalah selimut yang lembut. Lalu kau bisa tidur. Martin tidak berniat bangun dari sofa yang nyaman ini. Kau juga bisa meredupkan lampu dari ponsel. Sepertinya Martin juga punya selimut yang canggih. Barbara akan kedatangan tamu di tendanya. Dia tidak bisa memasak apapun, jadi dia memanggil koki. Dia lebih jago memasak, tapi dia harus bergegas. Roti lapis harus ada di meja dalam 2 menit. Baiklah. Wow, serbet roti itu sungguh tidak biasa. Saatnya menata meja. Sally yang pertama menyambut tamu. Sandal elegan untuk semua orang, terbuat dari kardus tentunya. Barbara tidak senang dengan hadiah ini. Dia lebih suka yang lebih mewah. Apa yang dilakukan Sally kalau tamunya ingin mengisi daya ponselnya? Dia tinggal menggambar stop kontak. Beberapa detik dan ponselnya diisi ulang. Ini keajaiban. Sally punya microwave kardus yang bisa berfungsi. Kau bisa membuat popcorn untuk temanmu. Iya, itu juga bisa terjadi kalau kau percaya pada kekuatan kardus. Lalu di saat semua menikmati camilan, kau bisa pergi ke ruang keluarga dan menonton film. Sally punya TV layar lebar. Kualitas gambarnya pasti menakjubkan. Tapi ada yang salah dengan remote-nya. Sayangnya, kita tidak bisa menonton film di TV kardus. Mari kita pakai TV biasa saja. Lumayan sekali. Kita bisa selesaikan video yang memberi kita ide untuk membuat rumah sendiri. Para tamu sangat senang. Tapi sudah saatnya untuk melihat rumah lainnya. Martin tidak pernah mengirim undangan sungguhan. Dia lebih suka metode modern. Lebih mudah kalau menelpon semua temanmu. Datanglah ke rumah cerdasnya. Sally dan Barbara sangat terkesan. Sangat lembut dan juga ringan serta cerah. Tapi saatnya menikmati video yang menarik. Martin menyalakan proyektor menggunakan ponsel. Para gadis terkesan. Membuat tenda itu pilihan kreatif. Tidak diragukan lagi. Apa mereka sajikan minuman di rumah ini? Tentu saja begitu. Sekali lagi, gerakan sederhana pada ponsel dan mesin soda akan melayanimu. Fanta, Sprite, Coca-Cola, ada minuman untuk semua orang. Sungguh tempat yang nyaman. Teknologi modern memang luar biasa. Bagaimana dengan rumah yang dibuat Barbara? Tentu saja harus ada karpet merah. Dan tirai uang ini seakan memintamu untuk mencabut lembarannya. Barbara memang seperti itu. Semua harus yang terbaik. Ada penyegar menanti di atas meja. Dan semua camilan akan disajikan oleh koki pribadi. Ini bukan roti lapis biasa, tapi mahakarya kuliner dari restoran bintang 5. Bagaimana kalau menonton TV? Pasti ada kesalahan. Jadi kesinilah perginya TV kardus Sally. Dia juga membawa remote-nya. Tapi layar kardus ini sudah pasti tidak bisa menayangkan apapun hari ini. Martin tidak khawatir. Dia bisa menikmati roti lapis seperti ini saja. Sally sudah bekerja keras untuk rumah kardusnya. Tapi ketika hujan rintik, semua peralatan rusak.
Dan dindingnya tidak bisa menahan cuaca buruk. Aku harus selamatkan diriku. Rumah ini akan runtuh. Martin juga tidak lebih baik. Kainnya tidak bisa menahan air. Bahkan teknologi pun tidak bisa membantu. Aku harus pergi dari sini. Hanya rumah Barbara yang baik-baik saja. Tentu saja, dia memakai bahan-bahan yang paling top. Dia akan melindungi Sally. Dan juga Martin yang basah kuyup karena hujan. Jangan bersedih, kawan. Tidak ada cuaca yang bisa menakutimu kalau teman sejatimu di sini. Suka ilustrasi tentang rumah buatan sendiri? Lalu kisah ini sudah mengingatkanmu pada dongeng apa? Tulis di kolom komentar di bawah video. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video terbaru tentang mendirikan rumah dari bahan apapun di Trum Trum Select.